Shalom, saudara-saudara kami yang dikasihi Tuhan. Dengan penuh syukur kepada Tuhan, kami dapat bertemu dengan saudara-saudari sekalian. Senang sekali kami boleh hadir kembali di tengah-tengah saudara-saudari yang terkasih. Kami berharap saudara-saudari dalam keadaan yang baik dan penuh dengan sukacita. Kembali kami mengingatkan bahwa pelayanan kami ibadah tengah minggu online hadir setiap hari Selasa dan Kamis pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Pendeta Rostauli Sagala. Halo Inang, apa kabar? Sehat. Iya. Dan ibadah kita hari ini kita akan mengangkat tema tentang rukun bersaudara, adik dan kakak. Kita mengingat di Mazmur 133 ayat 1 sampai 2, sangat baik dan indah bila hidup rukun bersaudara. Untuk itu saudara-saudara sekalian, marilah kita menikmati ibadah ini dengan penuh segenap hati dan jiwa agar kita bisa berbuah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita mulai ibadah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas cinta-Mu dan kasih-Mu kepada kami. Engkau mempertemukan kami kembali dalam ibadah online kami hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberi kami atas kesehatan bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh tetap sehat Tuhan dan menjalani aktivitas kami setiap hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga kami masing-masing, orang tua kami dan saudara-saudari kami. Biarlah Tuhan memberikan kami pengertian untuk hidup rukun bersaudara, saling mengasihi dan menghormati di antara kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengerti kebutuhan kami masing-masing. Biarlah Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Berikan juga kami Tuhan kesabaran dan ketekunan Tuhan dalam menghadapi kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami tetap kuat dalam menjalani hari-hari kami, bahkan di saat-saat sulit. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu kepada kami. Kami juga Tuhan berdoa buat hamba-Mu yang ada di tengah-tengah kami saat ini, Ibu Pendeta Rostauli Sagala yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Berkatilah Tuhan dengan kasih-Mu yang tak terbatas, biarlah Tuhan Ibu ini Engkau berikan kasih dan kebijaksanaan untuk bisa tetap melayani jemaat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga ibu kami ini ya Tuhan. Berkati mereka dengan damai-Mu. Biarlah Tuhan mereka tetap hidup bahagia dan berikanlah mereka kesehatan. Tuhan juga melindungi mereka Tuhan dari segala bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba,
Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudara-saudari kami yang terkasih, renungan kita hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Rostauli Sagala, Pendeta GKPI Resort Rukun Damai. Dan nats khotbah kita hari ini diambil dari Bilangan 12 ayat 13 sampai 16. Silakan Inang. Baik, sebelum kita sampai pada merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Shalom bagi kita semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, yang menjadi renungan dalam ibadah kita sesuai dengan tema yang disampaikan tadi, yaitu rukun bersaudara, kakak dan adik. Saya ambil dari kitab Bilangan pasal 12 ayat 13 sampai ayat 16. Saya baca firman Tuhan untuk kita. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali." Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hajerot dan berkemah di padang gurun Paran. Sampai demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara tentang kakak beradik atau sesuai dengan tema kita, hidup rukun yang bersaudara antara kakak beradik, itu adalah sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat diidam-idamkan, baik oleh orang tua terhadap anak-anaknya, ataupun sebenarnya sesama yang bersaudara itu sendiri. Saya mau ambil bagi kita kehidupan 3 orang bersaudara, yaitu Miriam, Harun, dan Musa. Mereka 3 orang bersaudara, dan kalau boleh kita bilang, kalau boleh saya sampaikan, mereka menjadi satu tim yang saling melengkapi, menopang satu sama lain. Saya mau mengatakan kepada kita, ketiga bersaudara ini hidup dalam saling mengasihi. Kenapa saya katakan saling mengasihi? Miriam sebagai kakak tertua, kita tahu ketika bayi Musa harus hanyutkan ke Sungai Nil sesuai dengan perintah Firaun, Miriam kakaknya berperan mengawasi apa yang akan terjadi terhadap adiknya, bayi Musa itu. Jadi ketika dia sudah bisa mengawasi dari kejauhan, ya di sana saya mengatakan ada rasa kasih yang tidak bisa dipisahkan di antara bersaudara. Apalagi yang kita lihat selanjutnya, peran Miriam. Kemudian Miriam juga kakak perempuan dari Musa ini
bersama-sama dengan Musa dan Harun ambil bagian di dalam perjalanan mereka keluar dari perbudakan Mesir menuju ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Miriam berperan di sana untuk memimpin tarian dan lagu pujian mengumandangkan segala perbuatan Tuhan. Lalu bagaimana juga dengan adik laki-lakinya Harun? Jadi ketiga bersaudara ini, yang menurut Alkitab Miriamlah kakak tertua, lalu Harun, lalu Musa lah adik mereka yang paling bungsu. Apa peran Harun? Harun ini selalu turut untuk mendukung tugas yang dipercayakan kepada Musa untuk memimpin umat itu keluar dari Mesir. Dia selalu ikut. Padahal saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bagaimana Musa menjadi diambil oleh putri Firaun dan dia dibesarkan di istana Firaun. Bagaimana dia dibesarkan di istana Firaun, sementara Harun abangnya itu bersama rakyat yang lain yang turut diperbudak di luar daripada istana. Jadi walau dia dibentuk atau ditempah di istana Firaun, abangnya ada di luar atau di tengah-tengah masyarakat, seharusnya mungkin bisa saja timbul kecemburuan. Begitu termasuk enak hidup adiknya di dalam istana, dan termasuk menyakitkan hidup Harun di luar daripada istana. Tapi rasa saling mengasihi karena mereka bersaudara tidak hilang di antara ketiga tokoh ini. Dan ketika Musa telah dipanggil untuk memimpin umat itu keluar dari Mesir, Harun selalu mendampingi. Harun abangnya selalu membantu dengan baik sebagaimana dia boleh lakukan. Di situ mereka kita melihat saling menopang. Maka sering dikatakan Miriam itu seorang nabiah, Harun itu seorang imam, Musa itu seorang nabi atau yang dipilihkan Tuhan memimpin umat itu keluar dari perbudakan Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walau tidak banyak yang akan kita bicarakan setiap langkah mereka dalam membawa umat itu keluar dari perbudakan Mesir, tapi saya yakin mereka menjadi satu tim yang sangat solid. Satu tim yang sangat mendukung satu sama lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walau seperti kita juga yang bersaudara tidak sepenuhnya sempurna. Yang bersaudara, kakak beradik, bisa saja ada riak-riak kecil. Bisa saja ada perselisihan-perselisihan kecil. Saya yakin semua itu dihadapi jika kita memiliki kakak, abang, atau adik di tengah-tengah keluarga. Nah, di perikop ini, kitab Bilangan pasal 12, ada dikatakan kesalahan Miriam serta Harun. Di ayat 1 apa kesalahan mereka ini? Miriam serta Harun mengatai Musa. Ya, mengatai Musa. Atau boleh kita katakan mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan di hati mereka tentang Musa. Tentang apa itu? Berkenan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Saudara-saudara, tidak perlu kita perpanjang siapa perempuan Kus ini. Ada yang mengatakan bahwa Musa hanya sekali menikah dan nama istrinya Zipora. Ada yang mengatakan mungkin ini Musa mengambil perempuan lagi orang Kus menjadi istrinya. Tetapi tidak ada dikatakan dalam Alkitab Musa memiliki sampai 2 istri. Jadi kebanyakan orang menafsirkan kalau perempuan Kus yang dimaksud itu adalah istrinya Zipora. Mungkin istrinya banyak peran di balik layar
dalam kehidupan Musa. Jadi timbul seperti suatu kecemburuan dari saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, Miriam dan Harun. Mereka mengatai Musa. Kalau istilah sekarang mungkin mereka ya menggosipkan Musa, atau mereka ya mungkin membicarakan Musa di belakang mereka sebagai suatu pertanda. Dalam hal itu ada yang mereka tidak setuju tentang hal itu. Tetapi Tuhan ternyata menyadarkan kedua orang ini bahwasanya memang kepada Musa sebagai hambanya dengan tugas yang berat untuk memimpin bangsa itu, Allah mempercayakan. Jadi Tuhan menganggap keduanya Miriam dan Harun bersalah ketika mereka mengatai adiknya Musa itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menegur keduanya ini. Dan di ayat 11 sebenarnya Harun meminta maaf. Harun itu sudah menyadari itu sesuatu yang salah. Ya, Harun itu menyadari sesuatu yang salah. Tetapi ketika dia sadar itu salah, dia meminta maaf kepada Musa. Itu yang satu. Nah, bagaimana dengan Miriam? Miriam memang mendapat teguran dari Tuhan, yaitu mengizinkan dia mengalami penyakit kusta selama 7 hari. Nah, tetapi apa yang diperbuat oleh Musa? Musa berdoa untuk kakaknya itu. Musa memohon untuk kakaknya itu mengalami kesembuhan. Walau itu harus dia lalui, tapi yang mau kita katakan di sana, Harun sebagai si abang, ketika tahu dia salah, dia tidak malu untuk meminta maaf kepada Musa. Miriam, walau dia salah, tetapi Musa tetap berdoa untuk kakak yang dicintainya itu. Dan ketika mereka juga berhenti tidak melanjutkan perjalanan selama 7 hari, Miriam mengalami penyakit kusta itu, pastilah Musa memerintahkan karena dia kan pemimpin. Dia memerintahkan kepada umat itu tidak akan melanjutkan perjalanan sebelum Miriam dipulihkan dan diterima kembali. Artinya dia sangat mengasihi kakaknya itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, maka tidak salah jika dari awal tadi kami menyampaikan Harun, Musa, dan Miriam, 3 bersaudara menjadi tim yang sangat solid. Menjadi tim yang sesungguhnya saling mengasihi. Walau di tengah perjalanan ada kelemahan, kekurangan satu sama lain, tidak berkelanjutan sampai kepada kebencian atau dendam, tapi diselesaikan segera. Saling mendoakan dan meminta maaf. Yang salah meminta maaf kepada Musa yang dikatai. Musa mendoakan kakaknya dan Musa memerintahkan umat itu harus menantikan supaya melanjutkan perjalanan setelah kakaknya pulih daripada kusta tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rukun bersama kakak beradik. Tidak ada kakak beradik yang tidak punya kekurangan, kesalahan satu sama lain. Kita lihat Harun salah, tapi dia tidak segan untuk meminta maaf kepada adiknya. Kita lihat Miriam mendapat teguran Tuhan, Musa adiknya mendoakan dengan tulus dan penuh dengan kasih sayang. Di mana rahasianya? Saya yakin peran orang tua mereka sejak mereka kecil juga banyak di sana. Orang tua sejak anak-anak masih kecil supaya memperhatikan, mendidik
bagaimana mereka dari kecil bertumbuh dan hidup di dalam saling menyayangi satu sama lain. Bagaimana anak-anak saling mengampuni, saling memaafkan. Musa dikatakan hatinya sangat lembut, ya. Biarlah kalau ada sesama bersaudara kadangkala timbul percekcokan kecil, jangan diperbesar menjadi kebencian, apalagi sampai dendam. Biarlah saling memaafkan, biarlah saling mendoakan, biarlah tetap saling mengasihi. Kita harus mengingat sebagai bersaudara, khususnya satu ayah atau satu ibu dalam satu keluarga. Kita adalah dari orang tua yang sama. Sepantasnya kita terus-menerus hidup saling mengasihi. Baik ketika bertumbuh, baik ketika sudah menikah satu sama lain. Kiranya janganlah timbul percekcokan yang berkelanjutan antara kakak beradik di tengah-tengah keluarga. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sebagai peran orang tua, mari kita memperhatikan hal-hal ini kepada anak-anak kita, mulai dari mereka kecil, supaya kita latih mereka hidup dalam saling mengasihi, supaya kelak kalau kita orang tuanya sudah tiada lagi, mereka bertumbuh semakin dewasa, berkeluarga, yang merantau atau dengan aktivitasnya masing-masing. Mungkin ada perbedaan kehidupan, taraf ekonomi dan lain sebagainya. Supaya rasa saling mengasihi terpelihara dengan awet di antara bersaudara. Seperti yang dikutip oleh Ibu Sylvia tadi di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saya lanjut ke ayat 3. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kalau kakak beradik hidup bersama dengan rukun, percayalah Tuhan mengirimkan berkat-berkat-Nya ke tengah-tengah kehidupan yang diam bersama dengan rukun. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Akan ditutup oleh Ibu Pendeta. Kami persilahkan Ibu Inang Pendeta untuk menutup ibadah kita. Mari kita kembali berdoa. Tidak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan, di mana ibadah kami pada saat ini akan segera berakhir. Namun kami panjatkan doa-doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjawab doa-doa dan permohonan kami. Terlebih Bapa di sorga, kami berdoa buat pelayanan yang kami laksanakan melalui akun Ibu Sylvia Huta Barat. Kiranya boleh menjangkau banyak orang. Kiranya menjadi berkat, sehingga firman-Mu boleh tersampai kepada siapapun, di mana saja, orang-orang yang mendengarkan firman-Mu kiranya semakin diberkati. Bapa, oleh karena itu, tim pelayanan ini, untuk semua yang telah ambil bagian sehingga pelayanan ini boleh berjalan. Biarlah Tuhan memperlengkapi satu persatu. Semakin Tuhan tambahkan bagi kami, yaitu hikmat dan pengetahuan, supaya dapat mempersiapkan pelayanan yang terbaik melalui ibadah tengah minggu secara online yang disiarkan melalui channel Ibu Sylvia Huta Barat. Bapa, kami juga berdoa buat keluarga Ibu Sylvia Huta Barat beserta dengan
anak-anak mereka. Tuhanlah kiranya yang selalu memberkati keluarga, ibu dan bapak, untuk menjadi saluran berkat melalui kegiatan ini. Dan Tuhan juga memberkati mereka di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Segala aktivitas dan pekerjaan, segala apapun yang sedang dijalani, biarlah semuanya ada di dalam tuntunan dan lindungan daripada Tuhan. Bahkan anak-anak mereka yang bertumbuh, biarlah Tuhan memberikan pertumbuhan yang terbaik, supaya kelak menjadi anak-anak yang tetap mencintai Tuhan dan boleh rukun antara kakak beradik hingga selamanya. Amin. Kami juga berdoa Bapa di sorga buat seluruh jemaat ataupun seluruh orang-orang percaya di tengah-tengah keluarga. Di tengah-tengah zaman ini, seringkali kami abai untuk menjaga kerukunan antara kakak beradik. Banyak sekali antara kakak beradik mengalami permasalahan, perkelahian, bahkan hingga maut yang memisahkan tetap di dalam perkelahian. Bapa, kami tidak ingin keluarga atau anak-anak Tuhan hidup di dalam yang demikian. Biarlah teladan yang ditunjukkan 3 bersaudara yang telah kami renungkan dalam firman-Mu, antara Miriam, Harun, dan Musa, dapat diteladani oleh setiap kakak beradik di tengah-tengah kehidupannya. Walaupun kadangkala antara kakak beradik sering juga dijumpai hal-hal yang kurang cocok satu sama lain. Tetapi jika sudah dilandasi yang kuat, hidup dengan takut akan Tuhan, dan mengingat bahwasanya mereka adalah satu keluarga, kiranya tidak perkelahian itu akan terjadi terus-menerus, melainkan mencari atau merindukan kedamaian, persaudaraan, dan saling memaafkan, saling mendoakan, supaya kedepannya tetap hidup di dalam saling mengasihi. Bapak, kami juga berdoa, kiranya Tuhan semakin pakai untuk setiap anak-anak Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupannya. Biarlah anak-anak orang percaya, anak-anak orang beriman, mendapat didikan yang terbaik dari keluarga, dari orang tua, supaya kelak di masa yang akan datang, anak-anak Tuhan dapat tetap mempertahankan iman dan melakukan yang terbaik, berguna di tengah-tengah masyarakat melalui setiap kehidupannya. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk semua orang tua dimanapun di tengah-tengah keluarga masing-masing, supaya kami memperhatikan dengan sungguh-sungguh tugas kami sebagai orang tua bukanlah hanya untuk mencari dan memberikan makanan jasmani, tetapi membimbing, membentuk anak-anak kami mengikuti karakter daripada Kristus, supaya hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam saling mengasihi satu sama lain. Karena itu Tuhan bimbing, Tuhan perlengkapi kiranya terus-menerus setiap orang tua yang telah Tuhan percayakan untuk tanggung jawab tersebut. Bapak, kami juga berdoa kiranya Tuhan membuang sifat-sifat malas dari kehidupan anak-anak kami, mulai dari pertumbuhannya. Anak-anak yang bertumbuh di dalam pemuda, remaja, hingga dewasa, supaya kami tidak hidup di dalam bermalas-malasan, melainkan aktif melakukan segala sesuatu kegiatan yang bermanfaat, yang berkenan bagi Tuhan, supaya menjadi terbiasa
hidup di dalam takut akan Tuhan, dan melakukan apapun yang dapat dilakukannya, sehingga dapat dipakai, dapat diandalkan di setiap masa. Terima kasih Bapa di sorga, bahkan biarlah sejak dari awal anak-anak Tuhan Engkau persiapkan supaya di masa yang akan datang dapat menjadi pemimpin-pemimpin di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah negeri kami ini, supaya negeri kami ini dipimpin oleh orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang mengabdikan dirinya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya seperti itu harapan kami terhadap anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan di dalam proses tersebut. Terima kasih Bapa di sorga, ibadah kami ini akan berakhir, tetapi kami yakin kasih setia dan pemeliharaan Tuhan akan terus menyertai kehidupan daripada anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dengarkanlah doa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.